Hidup tenang adalah tujuan orang banyak dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Mungkin setiap individu punya definisi yang beda-beda ya tentang hidup tenang atau hidup yang santai atau yang gak banyak masalah. Tapi secara umum ada prinsip-prinsip yang bisa ngebantu seseorang untuk mencapai hidup tenang. Di sini gue akan coba jabarin beberapa prinsip umum itu supaya hidup lo menjadi lebih tenang. Yang pertama, lo harus mempraktikkan kebiasaan sehat. Lo harus melihara tubuh yang sehat. Lo harus punya jasmani yang kuat. Poinnya adalah badan lo sehat. Itu adalah salah satu kunci untuk lo merasa tenang. Ya, punya badan yang sehat itu mencakup banyak hal ya. Banyak hal yang perlu lo lakuin, kayak menjaga pola tidur, makan makanan yang sehat, olahraga teratur, lo ngebatasin konsumsi zat-zat yang kalau berlebihan itu nggak baik seperti kafein atau alkohol. Jadi untuk prinsip yang pertama adalah lo harus mulai praktek kebiasaan sehat kalau hidup lo mau tenang. Kemudian yang kedua, lo harus mengelola stres. Stres ini bisa dikelola. Lo bisa belajar mengelola stres karena mengelola stres adalah salah satu keterampilan penting untuk lo bisa hidup tenang gitu. Semua orang pasti pernah ngalamin stres. Cuma yang ngebedain mereka bisa lebih tenang atau enggak adalah cara mereka mengelolanya. Banyak banget metode-metode mengelola stres, atau untuk bisa jago mengelola stres lo bisa melakukan beberapa teknik seperti meditasi, yoga, pernapasan dalam, atau menentukan sumber-sumber stres dan mengembangkan strategi untuk mengatasi stres yang lo rasain. Dari situ kita masuk ke prinsip yang ketiga. Yang ketiga adalah terimalah hal-hal yang gak dapat diubah. Hidup lo akan menjadi lebih tenang kalau lo bisa menerima memang terhadap hal-hal yang gak bisa dirubah. Kita harus menerima bahwa ada banyak hal di dalam hidup kita yang gak bisa kita kendalikan. Merelakan atau menerima hal-hal tersebut adalah langkah yang paling bijaksana supaya kita bisa menuju ketenangan dalam hidup. Jadi lu fokus aja sama hal-hal yang bisa lu kontrol, dan hal-hal itu yang akan ngebawa lu kepada sesuatu yang lebih baik. Kemudian berikutnya adalah habiskan waktu dengan orang-orang yang lu cintai. Punya hubungan yang kuat, punya hubungan yang positif sama orang yang kita cintai itu bisa ngebuat kita dapat dukungan emosional yang tentunya akan ngehasilin kebahagiaan. Jadi lu perlu untuk meluangkan waktu lu supaya waktu lu bersama orang yang lu cinta itu menjadi lebih berkualitas, seperti bersama keluarga atau bersama teman-teman. Kemudian yang berikutnya adalah lu harus mempraktikkan rasa syukur. Lu harus menghargai apa yang udah lu miliki di hidup lu. Kemudian lu bisa meningkatkan apa yang udah lu punya. Dari situ lu akan mulai punya suasana hati yang menjadi lebih baik karena apa yang lu punya lu syukuri, dan yang lu punya itu lu tingkatin dengan cara lu ngejaganya baik-baik. Jadi setiap saat teruslah berlatih untuk jadi orang yang bersyukur. Setiap hari melakukan hal-hal yang baik dan menjaga hal-hal yang baik untuk hidup lo. Kemudian yang berikutnya adalah fokus sama kondisi sekarang. Jadi masa lalu itu pasti ada, cuma bukan untuk direnungin atau untuk ngebuat lo semakin khawatir sama masa depan. Jadi kenapa gue bilang lo harus fokus di masa sekarang? Karena kalau lo gak fokus di masa sekarang, lo terus fokus di masa lalu, itu akan menjadi barrier untuk perasaan tenang atau perasaan damai itu hadir di kepala lo. Jadi untuk bisa lebih tenang, sebaiknya lo fokus dan lo nikmatin momen-momen sekarang yang ada di hidup lo. Kemudian berikutnya, lo harus bisa menemukan waktu kegembiraan lo. Jadi lo harus tahu kapan lo ngerasa senang, di waktu seperti apa yang lo tuh suka. Contoh misalnya lo suka banget kalau lagi rebahan pas pulang kerja. Lo harus sadar waktu-waktu kayak apa sih yang lu suka. Nah dari situ lu bisa terus maintenance itu. Misalnya lu seneng punya waktu pas lagi ngelakuin hobi,
atau lu seneng saat lu lagi rekreasi, atau sekedar tadi santai-santai di rumah setelah pulang kerja. Jadi lu harus bisa nemuin lu tuh gembiranya di mana, di waktu yang seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah perihal kemandirian emosional. Jadi belajar secara mandiri untuk memaintain emosional itu dapat ngebuat lu merasa lebih kuat, lebih tenang, dan lu lebih siap untuk menghadapi tantangan hidup. Jadi lu gak kebawa sama emosi lu, artinya lu bisa ngontrol emosi lu, kapan harus lu keluarin, kapan harus lu redam. Nah dari situ lu akan semakin mudah untuk mengembangkan keterampilan diri yang pada akhirnya lu jago nyelesain masalah dan lu selalu berpikir positif. Mungkin itu teman-teman beberapa prinsip yang bisa lu lakukan untuk hidup lebih tenang gitu ya. Tapi harus gue sampaikan lagi bahwa setiap orang punya cara yang berbeda untuk mencapai ketenangan di hidupnya. Hal yang penting untuk melakukan beberapa strategi yang tadi gue sampaikan, tapi kembali kepada preferensi pribadi lo masing-masing. Hal yang mana yang bikin lo lebih tenang, lo bisa kuatin di situ. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu untuk konten video kali ini dari gue. Semoga di video-video berikutnya kita bisa lebih intens. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe kalau berkenan. Sampai ketemu di video berikutnya. Gue Jackson, see you.